Bersua lagi di Kompas Petang, Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mendukung sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo selama dilakukan untuk menjaga demokrasi serta pemilu yang jujur dan adil. JK meyakini Presiden paham batasan cawe-cawe dalam kontestasi pemilu. JK menilai cawe-cawe Jokowi untuk menjaga demokrasi serta menjalankan pemilu yang jujur dan adil adalah hal baik serta harus didukung. JK juga menyinggung setiap program pembangunan akan tetap berjalan karena setiap era kepemimpinan punya tujuan yang sama, namun hanya beda caranya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa yang dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Enggak lah, pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan demokrasi yang baik, pelaksanaan jurdil, itu kita harapkan dan kita dukung itu. Industri harus berjalan, itu semua jalan. Cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin, masing-masing pemerintahan. Tujuannya sama, tidak ada perbedaan negeri ini, tidak ada perbedaan tujuan, tidak ada. Yang berbeda cara. Kalau itu cara masing-masing pemimpin, itu pilihan masing-masing pemimpin, itu adalah pemerintahan yang ada. Dalam pertemuan bersama para pemimpin redaksi media di Istana, Jokowi bilang akan cawe-cawe di pemilu 2024 demi kepentingan negara. Istana angkat bicara soal konteks pernyataan Jokowi. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden Bey Mahmudin menyebut, terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain, ujar Sekretariat Presiden. Sementara Partai Demokrat mengkritisi Jokowi dan menegaskan kepala negara harus netral dan tak boleh cawe-cawe. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya. Tidak boleh cawe-cawe. Harus menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan dan memilih. Dan dia harus menjaga iklim yang sehat itu. Menjaga netralitas. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pernyataan cawe-cawe Jokowi bersayap karena di satu sisi memastikan pemilu berlangsung adil, jujur, dan transparan, di sisi lain menjadi kode agar penerusnya mau dan mampu melanjutkan semua kebijakan Jokowi. Tapi cawe-cawenya itu cukup bersayap. Satu sisi cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Makanya tentu Jokowi punya kepentingan yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Jokowi bilang berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil. Karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Kepala negara berjanji akan menghormati dan menerima pilihan rakyat serta membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan, Kompas TV. Pengakuan Presiden Jokowi yang ingin cawe-cawe politik demi kepentingan negara dan bangsa memantik beragam tafsir dan perdebatan. Ada yang menganggap wajar, ada pula yang menilai berlebihan. Apa cawe-cawe yang dimaksud Jokowi? Lalu apakah muaranya ke Pilpres 2024? Kami diskusikan hal ini bersama dengan para narasumber, sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pelaksana Tugas Wasekjen Partai Nasdem Dedi Ramanta, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, Bang Eriko, Mas Dedi, apa kabar?
Kabar baik. Kabar baik. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Kalau dari Nasdem nih Mas Dedi, di pihak mana menilai wajar pernyataan Presiden atau menilai ini berlebihan? Pertama, Nasdem kan juga menjadi bagian pendukung Jokowi. Tentunya sudah hampir 10 tahun juga memahami bagaimana karakter beliau sebagai presiden. Pak Jokowi ini kan, beliau kan memang tidak suka berpidato. Jadi banyak yang disimbolisasikan atau diperlambangkan dalam semua pikiran-pikiran Pak Jokowi sebagai presiden. Artinya pertama, ini perlambang bahwa presiden satu akan mendukung calon yang sefrekuensi, kira-kira begitu. Itu bagi para sinyal itu diberikan pada seluruh kekuatan politik dan pimpinan partai politik. Saya punya calon dan saya akan dukung. Yang kedua, bagi para pendukungnya atau mungkin juga yang lain, itu sebagai perlambang bahwa oke, kalian harus ikut aku dan aku akan pilih capres yang kira-kira sefrekuensi. Kira-kira gitu kodenya. Sehingga poinnya Anda menilai bahwa pernyataan Presiden itu wajar? Menjadi tidak wajar karena konsekuensinya jika Presiden dengan dibekali dan diberikan daya kekuatan yang luar biasa, beliau kepala pemerintahan, beliau kepala negara, beliau panglima tertinggi ABRI, beliau pengguna badan intelijen negara dan seterusnya, maka jika terlibat dalam politik tata laksana pemilu dan kemudian bertentangan dengan undang-undang pemilu yang mengharuskan aparatur pemerintahan negara itu netral, berdampak pada unfairness. Kira-kira begitu kekhawatirannya. Sehingga lebih baik kemudian bagi kami mengharapkan presiden itu bertindak sebagai seorang negarawan yang kemudian bagaimana mengawal pemilu itu menjadi jujur dan adil dan transisi demokrasi ini berjalan dengan baik dan seluruh komponen kepentingan bangsa beliau fasilitasi untuk dikomunikasikan. Itu yang kami inginkan. Jadi kalau istilah cawe-cawe ini dalam perlambang bahwa Presiden akan terlibat jauh dalam urusan pemilu utamanya Pilpres di 2024. Jadi posisinya tidak setuju ya? Ya, kami menganggap cawe-cawenya ini dalam makna yang lain, tidak seperti cawe-cawe dalam pengertian untuk menjaga netralitas. Begitu kira-kira. Secara harfiahnya Bang Eriko, cawe-cawe itu ikut campur, apalagi tegas dibilangnya cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Berarti udah terang dong bahwa Presiden akan ikut campur dalam urusan penentuan Pilpres dan semacamnya. Mas Tifal, ini kan kemarin disampaikan di dalam pertemuan dengan para media, betul tidak? Dengan semua katakanlah rekan-rekan media yang punya pengaruh besar, Pemret atau setingkat dengan itu, dan rekan-rekan media pun yang hadir kemarin menginterpretasikan apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi dengan sangat jelas. Memang bahasa cawe-cawe itu harus disampaikan seperti itu, kalau tidak memang tidak menarik. Bahwa beliau memang harus ikut campur untuk menjamin apa? Ada 3 hal, Mas Tifal, dalam hal ini. Pertama, bahwa pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian juga bisa menghasilkan seorang pemimpin yang diharapkan. Apakah itu calon presiden, legislatifnya. Nah, yang kedua, bahwa proses ini semua berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, itu harus dijamin keamanannya. Nah, yang ketiga, ini yang penting ini, nanti dikatakan 3 PDI Perjuangan, itu kan memang cuma 3. 3 ini, masa transisi ini adalah masa yang paling penting. Coba, Bung Tifal, Mas Tifal, saat ini ada banyak berpikir keraguan dari kalangan investor, bahwa apakah dalam tahun politik ini kami boleh berinvestasi? Apakah di dalam tahun politik ini, begitu juga tahun depan ini, situasi keamanannya seperti apa, situasi proses demokrasi ini seperti apa. Nah, ini yang ingin dijamin oleh Presiden. Dan di atas segalanya ini sebenarnya rakyatlah yang nanti akan menentukan siapa calon pemimpinnya, rakyatlah yang akan menjadi panglima. Dan sekali lagi saya mau ingatkan di sini kepada kita semua, kepada masyarakat banyak, siapapun yang menonton Kompas TV ini, bahwa ini adalah pesta demokrasi, Mas Tifal. Ini harus kita ingat bersama. Nah, sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, beliau harus menjamin ini. Nah, dia harus, ya kalau dia diam saja, misalnya dalam kondisi ada yang ingin membenturkan atau hal-hal lain, apakah ini juga baik?
Nah, ini yang dimaksud Presiden bahwa beliau ingin cawe-cawe damai menjamin proses ini semua berjalan dengan baik sehingga pesta demokrasi ini menjadi pesta demokrasi yang terbaik. Kalau konteksnya kemudian, maaf saya potong Bang Riko, kalau konteksnya cawe-cawe ini dikaitkan dengan pembangunan, melanjutkan pembangunan yang sudah dibuat sejauh ini oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, korelasinya di mana ya? Berarti sebegitu khawatirnya Presiden dengan nama-nama bakal capres yang ada sekarang, bahwa program Presiden ini tidak akan berjalan? Sekarang saya tanyakan Mas Tifal, apakah program yang dilaksanakan Bapak Presiden Joko Widodo ini tidak baik selama ini? Mulai dari proses pembangunan, katakan infrastruktur, yang membuat kita semua, Mas Tifal, kita semua merasakan kemarin di hari Lebaran, di hari yang fitri, hari kemenangan, kita bisa merasakan begitu banyak kemudahan, begitu banyak keberhasilan yang dihasilkan. Bukankah itu hal yang baik? Sehingga apapun yang beliau kerjakan seharusnya, ini bukan lagi berandai-andai, bukan lagi menduga-duga, seharusnya yang meneruskan nanti siapapun yang memenangkan, ya tentu kalau kami berharap ya Mas Ganjar, kan ya jujur saja, terserahlah apa yang mau disampaikan. Lah, itu kan melanjutkan ini semua dan memperbaiki apa yang masih ada yang kurang dan meneruskan ini menjadi lebih baik lagi. Bukankah seharusnya begitu? Ataukah nanti pemimpin yang akan datang meninggalkan semua ini kemudian membuat suatu hal yang terserah dirinya? Apakah begitu yang mau diharapkan Mas Tifal? Kan bukan begitu. Itu yang diinginkan oleh para investor, itu yang diinginkan oleh masyarakat banyak, itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Siapapun yang meneruskan beliau tentu akan meneruskan legasinya dengan lebih baik lagi. Itu harapannya ke depan, itu yang kami tangkap. Mas Toto, Anda menangkapnya gimana nih kemudian? Ada pandangan bahwa pernyataan Presiden ini bersayap, kemudian menjurus ke arah Pilpres, menjurus ke calon nama atau kandidat tertentu. Anda menangkapnya gimana? Pertama, kalau kita lihat kejadiannya, ada sebuah realitas objektif. Jadi jawaban Presiden tentang cawe-cawe ini sebenarnya muncul dari pertanyaan Mas Suta, pemimpin redaktur dari harian Kompas, yang mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, pengaruh dari Jokowi masih sangat besar dengan tingkat kepuasan publik 80%, lalu kemudian ada pengaruh 16% dari seluruh responden yang mewakili pemilih yang mengatakan akan manut apapun yang akan dipilih oleh Jokowi sebagai penerusnya. Disitulah kemudian Pak Jokowi menjawab bahwa dalam konteks itu beliau berbicara mengenai ada momentum Golden Age 13 tahun, harus ada kesinambungan, masuk ke dalam konteks Pilpres, beliau mengatakan saya akan cawe-cawe demi tercapainya pemenuhan momentum dalam Golden Age itu. Nah, ada sebuah realitas subjektif secara tidak langsung yang kemudian diakui oleh Jokowi bahwa saya menginginkan dalam preferensi saya secara politik yang terpilih adalah yang akan meneruskan ini. Karena kalau tidak ada potensi negara kita ini akan melewatkan momentum 13 tahun Golden Age ini seperti yang terjadi pada negara-negara Amerika Latin. Jadi dalam konteks itu menurut saya masih bisa dipahami. Tetapi harus dilihat dengan catatan kritis, betul, apakah outputnya kemudian bisa dibatasi dalam konteks preferensi saja secara politik, mendorong, atau katakanlah kemudian pada tahapan berikut sebagai bagian dari koalisi. Pak Jokowi ini harus dilihat dan diakui dipilih oleh partai-partai ini menjadi pemimpin koalisi. Dengan kemudian partai-partai semuanya, mau PDI Perjuangan, mau itu Nasdem, menikmati penjatahan kursi menteri tanpa harus lepas dari kepengurusan di partainya, itu sudah menempatkan Jokowi sebagai pemimpin koalisi. Di situ pula kemudian Jokowi dalam sistem yang ada sekarang memang tanda kutip seperti punya hak untuk kemudian bersikap sebagai pemimpin koalisi. Sehingga singkatnya menurut Anda bahwa ini pernyataannya memang bersayap begitu? Bukan masalah bersayap, Pak. Saya ingin meneruskan ada sebuah logika keberkelanjutan. Yang ingin saya katakan tadi adalah betul dalam konteks pemimpin koalisi rasa tidak etis. Tapi sistem ini dinikmati ketidaketisan ini oleh seluruh partai juga. Dalam sistem presidensial yang selalu saya katakan absurd dan itu menjadi dosa semua partai, termasuk PDI Perjuangan dengan Nasdem kalau kita berbicara hitam putih secara sistem. Yang ketiga baru masuk dalam catatan kritis. Semua saya pikir perlu menjaga jangan sampai preferensi seorang presiden ini kemudian masuk pada tahapan yang itu ditolak dalam undang-undang pemilu. Yang itu kita tolak dalam alam demokrasi kalau ada penggunaan perangkat kekuasaan, aparat dan lain-lain yang mempengaruhi pemilu. Dan saya pikir dalam konteks demokrasi yang transparan, apakah mudah melakukan itu? Tidak mudah.
Kalau Baik. mau bicara curang, Baik. lebih mudah itu melakukan kecurangan ketika presiden maju kembali di 2019. Baik. Karena dia masih sangat berkuasa kembali. Itu saya pikir catatan kritis yang harus kita jaga bersama. Sampai Betul, akhirnya ada beberapa pandangan juga yang menyebut bahwa presiden ini menguatkan lagi kode-kode yang sudah dilempar sebelumnya mendukung pada tokoh tertentu atau kandidat tertentu. Gimana kemudian pandangan dari para narasumber? Kita akan lanjutkan lagi diskusinya selepas jeda berikut ini.